warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Novenda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konflik Rohingya secara general. Jadi, bagaimana konflik ini bermula, dampaknya seperti apa, dan bagaimana solusinya. Langsung aja kita mulai. Pertama, sejarah konflik. Konflik yang terjadi di Myanmar melibatkan dua etnis, yaitu etnis Rohingya sebagai minoritas dan etnis Rakhine sebagai mayoritas. Konflik ini bisa dibilang tak bisa dipisahkan dari faktor sejarah. Kata Rohingya sendiri berasal dari kata Rohang yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Minoritas Muslim Rohingya di Myanmar menjadi salah satu masyarakat yang memiliki nasib terkucilkan di tempat tanah kelahirannya. Beberapa faktor yaitu sejarah, hukum, dan sosial ekonomi dapat menjelaskan mengapa minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki status warga negara dan menjadi korban keganasan sebagian aparat Myanmar. Masyarakat Rohingya merupakan kaum imigran yang datang ke Burma beberapa abad silam. Sebagian berpendapat bahwa Rohingya berasal dari bahasa Arab Rahama yang berarti kasih sayang, yang berasal dari Kesultanan di Bengal. Dari postur tubuh dan bahasa, mereka cenderung memiliki kesamaan tampilan fisik dan kebahasaan dengan bangsa Bangladesh. Penggunaan bahasa mereka berkaitan dengan bahasa Chittagonian yang digunakan kebanyakan orang wilayah perbatasan bagian selatan Bangladesh. Secara geografis, wilayah Arakan atau Rakhine kebanyakan mereka tinggal di wilayah perbatasan antara Bangladesh dengan Arakan wilayah Myanmar bagian barat. Kehadiran mereka di Arakan atau Myanmar Barat telah berafiliasi dengan penjajahan Inggris. Lalu pada zaman Jepang, mereka terkucilkan karena tidak berkolaborasi dengan penduduk asli Myanmar. Sebagian Rohingya menjadi imigran dari Pakistan merupakan konsekuensi politis. Sejak pemerintahan Ali Al-Jinnah, sejak berdirinya Pakistan pada tahun 1945 sampai 1948, mereka dikirim sebagai grup militer yang ditempatkan di wilayah Arakan, di wilayah Pakistan Timur atau Bangladesh yang saat ini berbatasan dengan wilayah Myanmar. Pada tahun 1945-an dan di bawah pemerintahan Jepang, pendirian negara Burma mulai terjadi melalui proses integrasi sosial dan politik. Lebih dari 130 suku melakukan perundingan dan penandatanganan deklarasi dalam suatu dokumen tentang kemerdekaan Myanmar. Tidak begitu banyak keterangan yang diperoleh mengapa suku Rohingya tidak terlibat dalam proses pendirian awal negara Myanmar. Dokumen politik inilah yang menjadi fakta awal timbulnya politik pengucilan atau exploitation polisi di Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya. Para ahli sejarah Myanmar mengakui bahwa istilah Rohingya tidak diketahui secara pasti sejak sebelum tahun 1950-an. Keberadaan bangsa keturunan Bengalis dan Bangladesh yang berimigrasi ke Arakan jauh lebih mendekati kebenaran. Pengembangan ajaran Islam dipastikan datang jauh sebelum kehadiran Rohingya. Kesultanan Islam di Bengal tergolong sangat berpengaruh pada tahun 1824 dapat menjadi bukti sejarah asal-usul Muslim Rohingya di Myanmar. Saat ini, penduduk Rohingya di Myanmar diperkirakan berjumlah sekitar 800.000 orang. Sekitar 250.000 orang melarikan diri menjadi pengungsi ke Saudi Arabia, Pakistan, India, Malaysia, dan juga Indonesia. Umumnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari suaka politik karena pengusiran dan pembantaian. Sekitar tahun 1988, Rohingya tertindas ketika militer berpenguasa di Myanmar. Lalu bagaimana nasib warga Rohingya di Myanmar? Minoritas Muslim Rohingya menjadi warga masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan, mengingat kebijakan-kebijakan hukum dan politis. Sejak dibuatnya Undang-Undang Keimigrasian yaitu pada tahun 1974, pemerintah Myanmar memberikan tanda pengenal penduduk, terkecuali suku Rohingya. Semua suku-suku bangsa India, Cina, Bangladesh, dan suku asli Burma seperti Chin dan Karen memperoleh kartu identitas sebagai warga negara, sementara Rohingya hanya memperoleh sertifikat terdaftar orang asing. Situasi semakin sulit bagi minoritas Muslim Rohingya karena pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982. Di dalamnya membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kewarganegaraan penuh. Yang kedua, warga negara asosiasi. Dan yang terakhir adalah penduduk karena naturalisasi. Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan karena hanya memiliki status sebagai orang asing. Selain itu ada alasan politis. Suku Rohingya yang tinggal di Arakan pernah menuntut suatu otonomi dengan melakukan perlawanan pada pemerintah junta militer pada tahun 1948. Klaim otonomi inilah yang membuat suku-suku asli Burma tidak menyenangi suku Rohingya. Citra mereka semakin memburuk ketika sebagian Rohingya diduga terlibat jaringan Al-Qaeda sebagai gerakan teroris. Sikap antagonistik itulah yang mendorong timbulnya konflik horizontal dan kekerasan.
Konsekuensi hukum dan kebijakan politik diskriminasi tersebut menciptakan kondisi sosial ekonomi Rohingya semakin memburuk. Mereka tidak dapat hidup layak untuk memperoleh pekerjaan pantas, tidak tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan, begitu juga kehidupan mereka tidak sejahtera. Bahkan sejak tahun 1994, kebijakan kerja paksa bagi anak-anak dan juga orang tua diberlakukan. Tindakan perampasan atas harta kekayaan mereka dengan cara-cara melanggar hukum oleh sekelompok masyarakat terus berlangsung membuat mereka tidak berdaya. Pada awalnya, pemerintah junta militer, yaitu Presiden Tin Sen, tidak ambil peduli terhadap pengusiran masyarakat. Tidak mengherankan jika mereka umumnya menjadi penduduk yang miskin. Berbagai desa dan wilayah perbatasan sangat rentan dengan berbagai ancaman keamanan tindak kejahatan. Kekuatan pemerintah junta militer membiarkan pengusiran dan pemusnahan harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan mereka. Banyak orang Rohingya yang dulunya menjadi pegawai negeri sipil, kemudian sejak diberlakukan undang-undang tersebut diberhentikan tanpa alasan-alasan yang benar. Lalu bagaimana peran ASEAN dalam menyikapi persoalan ini? Uh, Tidak banyak upaya yang dilakukan ASEAN uh, konflik ini. Sebagai eksistensi ASEAN sebagai kerjasama regional di Asia Tenggara, dan Myanmar pun juga menolak jika persoalan Rohingya dibawa pada level high level dialog. Menurut Myanmar, berdasarkan ASEAN Charter disebutkan bahwa ASEAN tidak punya hak untuk melakukan intervensi terhadap persoalan domestik suatu negara. Di antara kesulitan ASEAN untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah Rohingya adalah karena prinsip tidak boleh intervensi terhadap kasus-kasus yang terjadi pada negara anggota. Selain itu, juga komitmen untuk menyelesaikan masalah Rohingya belum terlihat jelas di kalangan para pemimpin ASEAN. Boleh jadi hal ini dikarenakan minimnya informasi berimbang tentang realitas sebenarnya yang mereka dapatkan. Para pemimpin ASEAN pun kebanyakan masih terjebak dengan hal-hal yang bersifat normatif dan sistem internasional. Hal ini pada akhirnya tidak memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah ASEAN atas nama kemanusiaan. Akibatnya apa? Akibatnya sejauh ini banyak persoalan kemanusiaan yang terjadi di kawasan ASEAN yang belum mendapatkan penanganan secara optimal. Lalu bagaimana solusi untuk konflik ini? Berdasarkan penjelasan yang saya jabarkan tadi, terlihat jelas bahwa persoalan Rohingya merupakan isu serius dan merupakan salah satu tragedi kemanusiaan pada masa ini. Para penduduk muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar, demikian juga di luar negeri. Mereka menjadi masyarakat yang kehilangan identitas kewarganegaranya, padahal mereka tinggal di daerah Rakhine sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai negara baik secara individu maupun organisasi regional dan internasional sudah melakukan berbagai upaya intervensi yang terangkum dalam semangat responsibility to protect. Mereka mengklaim bahwa tragedi kemanusiaan Rohingya harus segera diselesaikan karena melukai nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Semangat ini pun sudah menjadi gerakan legal formal yang didukung oleh berbagai elemen internasional. Hanya saja langkah konkret untuk menyelesaikan masalah baik pada level bilateral, regional, maupun internasional belum begitu terlihat. Berbagai upaya yang dilakukan masih lebih banyak bersifat normatif, bahkan untuk kepentingan politik rezim tertentu. Hal ini diantaranya disebabkan karena prinsip non-intervensi dan kurangnya power dalam menangani persoalan serta berbagai kepentingan tersembunyi. Oleh karena itu, responsibility to protect utamanya dalam penyelesaian masalah lainnya hanya bisa dilakukan jika semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk berpihak kepada nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan dengan melakukan langkah konkret dalam menyelesaikan akar persoalan. Itu yang bisa saya sampaikan terhadap isu konflik Rohingya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Jika ada saran dan kritik bisa sampaikan kepada saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.